Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 dengan materi keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran adalah 1. Melalui kegiatan belajar, peserta didik dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi adanya keragaman di Indonesia. 2. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, melalui kegiatan belajar, peserta didik dapat menyebutkan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Anak-anak, silakan diamati gambar berikut. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ayo, pakaian khas suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar? Iya, benar. Anak-anak, suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-cirinya berhubungan dengan asal-usul dan kebudayaannya. Beberapa ciri yang bisa digunakan untuk mengenal suku bangsa antara lain ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia berasal dari beberapa ras, yaitu 1. Ras Negroid, cirinya bertubuh pendek, kulit hitam, dan rambut keriting. Contohnya suku Tapiro dan Asmat di Papua. Yang kedua, ras Wedoid, cirinya bertubuh sedang, kulit sawo matang, dan rambut hitam. Contohnya suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, suku Gayo di Aceh, suku Kubu di Jambi, dan suku Tuala di Sulawesi. Yang ketiga, ras Melayu, cirinya bertubuh tinggi ramping, kulit sawo matang, dan rambut lurus. Ras Melayu dibedakan menjadi golongan Melayu tua dan golongan Melayu muda. Golongan Melayu tua diantaranya suku Toraja, suku Batak, dan suku Dayak. Sementara golongan Melayu muda diantaranya suku Jawa, suku Minang, dan suku Bali. Indonesia merupakan masyarakat yang beragam. Perbedaan tersebut timbul dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu 1. Faktor sejarah, 2. Faktor geografis, 3. Faktor iklim, 4. Faktor letak. Faktor sejarah. Dalam sejarah dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Selatan yang pada waktu itu sudah mulai berkembang dengan membawa kebudayaan masuk ke Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya zaman, kemudian datanglah bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Mereka yang datang berinteraksi dan berbaur dengan penduduk asli, yaitu bangsa India, Arab, Belanda, dan Tiongkok. Mereka membentuk budaya baru hasil dari pembauran yang kemudian menjadi ciri budaya di masing-masing daerah. Berikutnya faktor geografis. Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari kepulauan. Setiap pulau dibatasi oleh lautan. Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara dengan banyak pegunungan. Karena kedua faktor tersebut, maka di Indonesia terdapat batasan geografi. Pembatasan laut menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan di antara pulau, masing-masing pun berkembang sesuai dengan alam di sekitarnya. Faktor iklim.
Iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal ini dinamakan iklim setempat. Faktor perbedaan iklim menyebabkan perbedaan cara hidup bermasyarakat. Daerah yang beriklim panas dengan banyak curah hujan akan menjadikan daerah subur, karena itu masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Daerah yang beriklim panas sedikit hujan akan menyebabkan daerah itu kurang subur, maka masyarakatnya bermata pencarian peternak. Sedangkan daerah yang beriklim panas di pinggir pantai menyebabkan masyarakatnya menjadi nelayan. Faktor letak. Indonesia terletak pada wilayah yang strategis dalam persimpangan lalu lintas dunia. Secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi tersebut menyebabkan Indonesia sebagai negara terbuka. Artinya, Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui jalur pelayaran dunia. Ayo anak-anak, sekarang silahkan dibaca teks bahasa daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bahasa daerah. Bahkan, Indonesia merupakan negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak kedua setelah Papua Nugini. Berdasarkan data tahun 2015, ada 617 bahasa yang teridentifikasi di Indonesia. Sementara itu, Papua Nugini memiliki 839 bahasa daerah. Dari sekian banyak daerah yang ada di Indonesia, bahasa daerah yang banyak penuturnya adalah bahasa Jawa. Anak-anak, setelah membaca paragraf di atas, ayo, siapa yang bisa menentukan gagasan pokoknya? Iya, benar. Ayo kembali kita ingat, apa itu gagasan pokok? Baik, gagasan pokok adalah ide pikiran dalam suatu paragraf. Nah, baik anak-anak, perlu diketahui bahasa merupakan alat komunikasi kita sehari-hari. Sebagaimana sudah kamu pelajari sebelumnya, Indonesia kaya akan suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa sendiri, sehingga Indonesia pun kaya akan beragaman bahasa daerah. Namun, perbedaan tersebut disatukan dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah belajar, sekarang anak-anak silakan dikerjakan soal-soal berikut ya. 1. Apa faktor yang menyebabkan timbulnya keberagaman budaya di Indonesia? Jelaskan. 2. Tentukan gagasan pokok pada paragraf teks bacaan yang sudah kamu baca tadi. 3. Sebutkan bahasa daerah yang ada di daerah asalmu. 4. Kenapa bahasa daerah di Papua Nugini bisa paling banyak? Jelaskan. Baik anak-anak pintar, itulah pelajaran kita hari ini. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita simpulkan bersama-sama. 1. Indonesia merupakan negara yang memiliki suku bangsa yang banyak, tersebar dari Sabang sampai Merauke. 2. Faktor yang mempengaruhi timbulnya keberagaman suku bangsa di Indonesia yaitu faktor sejarah, geografis, iklim, dan faktor letak. Yang ketiga, agar suku bangsa tidak punah, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus melestarikannya. Yang keempat, gagasan pokok adalah ide pikiran pada setiap paragraf. 5. Bahasa adalah alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah,
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak diberi kemudahan dalam memahaminya. Kita akhiri pelajaran dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.